Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi pada hari ini akan saya berikan tentang animasi, jadi basic animation. Kita harus mengerti dulu bagaimana pengertian dari animasi itu. Yaitu pengertian animasi yaitu susunan gambar yang dijadikan satu membentuk sebuah gerakan, frame by frame. Animasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu anima, ya, yang berarti jiwa, hidup, dan semangat. Para kreator, sang animator biasanya memberikan nyawa kepada objek yang dibuatnya untuk dijadikan sebuah animasi atau gerakan. Sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana wujud animasi, bentuk animasi. Untuk wujud animasi, yaitu berkaitan dengan dimensi ruang dalam animasi, yaitu 2-dimensional, 3-dimensional, dan 4-dimensional. 2-dimensional, 3-dimensional, 4-dimensional. Kemudian bentuk animasi, yaitu animasi motion graphic, ya, kemudian animasi software 3D, kemudian animasi stop motion, animasi game, dan animasi film CGI, dan animasi AR/VR. Nah, berkaitan dengan ruang atau dimensi, yang tadi saya bilang yaitu ada 2D, itu ada aksis X dan Y, hanya 2 aksis. Kemudian ada 3D, 3-dimensional, itu ada 3 aksis, yaitu X, Y, Z. Ya. Kemudian ada 4D dan sampai 12D. Ya. Untuk 4D yaitu pakai X, Y, Z, dan W. Nanti akan kita lihat bagaimana bentuk dari dimensi untuk 4-dimensional. Nah, istilah dalam 4D yaitu tesseract atau hypercube. Jadi dalam sebuah kubus, di dalamnya ada kubus. Dan beberapa kubus yang ada di dalam kubus utama. Nah, sedikit mengenal dimensi dalam konsep 4D yaitu diistilahkan dengan tesseract, yaitu analogi 4 dimensi dari kubus yang di dalamnya berisi kubus-kubus lagi atau istilahnya hypercube dengan titik sudut yang saling menyambung. Nah, simak tayangan untuk hypercube 4D. Ya, kita mengenal dulu bentuk animasi. Yang tadi saya bilang yaitu ada motion graphic, software 3D, stop motion, game, film CGI, dan AR/VR. Nah, yang pertama yaitu animasi motion graphic. Yaitu penggabungan secara grafik ya dari elemen-elemen ilustrasi, tipografi, teks, fotografi, videografi dengan menggunakan teknik animation ya. Kemudian motion graphic dapat digunakan juga dalam beragam jenis yaitu untuk film dan untuk beberapa konten animasinya ya. Ada konten visual serta gaya yang berbeda, semua tergantung konsep dan perencanaannya. Dan itu pastinya melalui riset ya, baik itu riset visual atau mungkin riset secara alur cerita atau mungkin sinopsisnya. Nah, untuk animasi motion graphic ya, yang kedua yaitu brand video, yang itu arahnya ke komersial. Yaitu brand tidak lagi hanya menggunakan teks dan gambar untuk melakukan branding. Jadi perusahaan atau mungkin studio umumnya kini juga menggunakan motion graphic. Tidak hanya sebatas untuk membuat logo dan iklan, namun juga untuk mengenalkan produk dan profil perusahaan. Nah, brand video melalui motion graphic sangat efektif. Menarik target audiens juga market, karena dengan format video akan dipandang lebih relevan dengan dunia digital saat ini yang serba gadget. Brand terlihat lebih menarik dengan tampilan yang lebih jelas, dengan warna-warna yang lebih dominan, dengan ilustrasi yang dominan juga, dan pesan akan mudah tersampaikan kepada target audiens. Kita bisa melihat contoh video ya dari video komersial berikut ini. When information is cheap,
Attention is expensive. That's why infographics are read 94% more than articles containing the same information. Your target markets are busier than ever and will only give you the attention they require to sort out which subject lines they're interested in. Your hugely expensive, carefully crafted message is normally trash in 2.3 seconds. If there was a way of turning your information from content into visual content and then into a 2-minute video, would your clients and clients-to-be be interested? Our research shows they will, with double the engagement and 3 times more sharing. By combining both motion graphics and video, user engagement is higher, retention of information is increased, videos are more frequently shared, product and service value perception is greater, brand value is enhanced, new sales inquiries, new clients, and increased revenues. Kemudian lanjut ke video animasi ILM, Iklan Layanan Masyarakat. Animasi motion graphic banyak digunakan dalam penyampaian pesan layanan masyarakat. Misalkan, pesan instruksi terhadap sampah, ya. Iklan layanan masyarakat terhadap kebersihan, kita harus jaga kebersihan. Kemudian hemat listrik. Ada juga iklan layanan masyarakat terkait cagar alam. Ada tentang pandemi pada saat ini, pandemi COVID-19, ya. Kemudian ada bullying, ada gizi, hak asasi manusia, ada eco art juga dan lain sebagainya. Nah, video animasi iklan layanan masyarakat itu juga akan memungkinkan penyampaian pesannya lebih efektif dan mudah dipahami, serta lebih mudah diingat. Juga lebih cepat tertanam dalam memori audien. Audien akan lebih mengerti dan mudah memahami informasi dalam grafik, teks, warna, ilustrasi, elemen, dan foto yang digerakkan menjadi sebuah animasi iklan layanan masyarakat. Kita bisa melihat contoh, ini karya mahasiswa KKN UNS dengan tema COVID-19.
Selain itu, motion graphic itu digunakan untuk media pembelajaran. Jadi semacam ada konten yang di situ ada ilmu yang bisa memberikan informasi terkait konten media sosial, ya. Ada juga tentang berita, informasi terkini, webinar dan lain sebagainya. Semua media sosial apabila dengan teknik motion graphic akan lebih menarik dibandingkan hanya dengan sekedar poster maupun videografi. Nah, selain itu motion graphic juga digunakan untuk video hiburan, ya. Motion graphic sering digunakan dalam industri hiburan seperti animasi, sebuah opening, teaser, video klip, mobile apps dan lain sebagainya. Banyak sekali studio animasi menggunakan teknik ini dengan digabungkan dengan videografi. Kita bisa melihat contohnya dari indonesiabaik.id. Kemudian kita masuk animasi software 3D. Bentuknya 3-dimensional. Ya, biasanya menggunakan software. Beberapa software yang digunakan untuk pembuatan animasi 3D yaitu ada Blender, ada 3D Max, kemudian Maya, Cinema 4D, ada Mixamo, ada ZBrush dan Dash Studio. Animasi 3D merupakan jenis animasi yang mempunyai picture lebih halus dibandingkan dengan 2D, ya, 2-dimensional. Dan mengandung kedalaman ruang dalam objeknya. Dalam animasi 3D ini memiliki pencahayaan yang sangat sempurna dan objeknya sangat mirip dengan dunia nyata. Bahkan objek dalam animasi ini dapat dilihat dari semua sudut dan semua sisi karena memiliki angle. Jadi ada aksisnya XYZ yang tadi saya bilang, ya. Dengan perancangan animasi 3D ini menggunakan bantuan software komputer, jenis softwarenya ini pasti sering digunakan oleh perusahaan dan para studio yang tadi saya bilang ada ZBrush, Blender dan lain sebagainya. Ya, kita sering melihat animasi-animasi yang ada di layar lebar atau mungkin di televisi, ya, atau mungkin kita bisa melihat di YouTube beberapa contoh animasi dengan kualitas 3D yaitu Frozen, Finding Nemo, Shark, Despicable Me, kemudian ada Toy Story, ada How to Train Your Dragon dan masih banyak lagi. Ya, ini produksi studio-studio besar yang ada di Hollywood, yaitu kayak misalkan DreamWorks, Pixar, dan lain sebagainya. Nah, untuk Indonesia sendiri, itu perkembangannya juga sangat pesat. Semuanya karya anak bangsa, seperti Meraih Mimpi itu di tahun 2009. Kemudian ada Altitude Alto itu di 2011. Ada Petualangan Singa Pemberani itu di tahun 2012. Dan pada saat ini juga di tahun 2019 dan 2020 itu ada Candy Monster, ada Titus. Dan masih banyak lagi yang karya-karya itu anak bangsa yang membuat Indonesia mempunyai perkembangan animasi yang begitu pesat dan bisa dilihat oleh banyak audiens baik yang di Indonesia maupun di luar. Nah, ini beberapa contoh modeling ya dalam software 3D. Ada Blender, ada 3D Max, ada ZBrush. Kita bisa lihat ya untuk contoh-contoh modeling atau tampilan viewportnya di software 3D. Selain itu kita bisa melihat contoh di YouTube. Ini ada video dari Philip Carcamo Garrido. Kita bisa lihat. Anyway, we can save the world. All right, someone just got to go first. What do you say? What do you want?
It's not that simple. What It's... do you want? What do you want? I have to go. Sebuah teknik animasi untuk membuat objek digerakkan sedikit demi sedikit di setiap frame yang akan difoto menciptakan sebuah ilusi pergerakan. Jadi serangkaian frame dimainkan secara berurutan dan berkelanjutan. Biasanya menggunakan boneka dengan sendi yang dapat digunakan atau menciptakan sebuah figur dengan menggunakan clay. Ya, ini animasi stop motion. Jadi pergerakannya frame by frame. Nah, stop motion sendiri merupakan jenis animasi yang menggabungkan antara teknik fotografi dan teknik animasi. Metodenya sebenarnya sangat simpel sekali, yaitu dengan memotret transformasi objek frame by frame satu persatu. Misalkan kita membutuhkan 1000 frame, berarti secara otomatis kita akan membuat animasi yang dengan durasi mungkin 1 menit sampai 2 menit. Jadi bisa menggunakan model boneka, ya, ada model clay atau mungkin hanya kertas dan apapun objek yang kita temukan untuk membuat sebuah animasi stop motion. Nah, animasi yang digarap dengan stop motion, ya, itu biasa kita lihat di televisi. Yang paling terkenal itu Shaun the Sheep, ya, ada The Lego Movie, The Box Troll, ada The Pirates, ada The Nightmare Before Christmas, ada Fantastic Mr. Fogg, Frankenstein, ada Cubo dan The Two Thing. Paranormal Caroline Missing Link. Kita bisa melihat contoh dari bagaimana behind the scene dari pembuatan stop motion dari Laika Studio. Kita simak pada video berikut ini. Essentially a hairy avocado, Susan's design was graphically and geometrically simple, but necessitated technical complexity in order to enable a fully rounded performance. He lacked a neck and shoulders, his limbs were gangly tubes, and his body a ball. Andy was covered in hand-sculpted silicone fur. Susan's metal armature included mechanisms for inhaling and exhaling, belly movers, and squash and stretch devices in order to convey a sophisticated interpretation of childlike innocence, loneliness, and a Chaplin-esque physical comedy. Susan was the most human character in the movie, but the least human puppet in the cast. An extensive exoskeleton was developed to achieve his nuance of performance. What do you mean? You must choose a name. Susan's facial performances were achieved by using Leica's award-winning 3D printed replacement animation system. In order to achieve the right balance of naturalism, comedy, and charm, the team elected to use brand new voxel printing technology. This feels very confined. In total, he had over 27,000 unique facial expressions. In order to animate the fur around Susan's face and ensure that it was in sync with the facial expressions, the team had to engineer a complicated animating driver system. Chest circumference 70 inches, total weight around 650 pounds. Well, I would say it's more like 630 pounds. No, it's the hair that makes me look heavier. I think it's a little deceptive. It can be frustrating. But... Look at the size of those metatarsals. Whoa, sir! Wow, your hands. Do you mind if I smell you? Yeah, sure. I mean, I bathed recently, like 2 weeks ago in a creek. So sure, you didn't drink from the creek, did you? To achieve the most naturalistic and emotionally resonant performance, live-action acting reference was shot and used by the animators. They didn't scream, didn't turn and run away like most people do. They just smiled. And that smile meant the world to me. Nah, kita masuk animasi game, ya. Permainan saat ini dirancang menggunakan animasi. Banyak perusahaan animasi game mengembangkan space marketnya ke game animation for gadget, ya. Yang semula lebih ke game PC dan PlayStation, tapi sekarang mengarah banyak sekali yang membuat selain dari PC, yaitu untuk game Play Store, ya, untuk game yang ada di mobile phone kita. Sebenarnya PlayStation sendiri perkembangannya juga sangat pesat dengan karakter dan environment yang semakin halus. Jadi dari PS1 ke PS2 sampai sekarang ini perkembangannya PS5 dan PS6. Untuk game Android banyak ribuan game animasi yang membombardir pasar dari anak-anak sampai dewasa.
karena bisa di-download secara gratis dan banyak sekali yang dijadikan sebuah turnamen atau championship game seperti Star Liga, ada Battle of Warrior Liga, kemudian Free Fire dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri ada turnamen yang biasa diikuti oleh anak muda, yaitu Indonesia Game Championship atau IGC. Kita masuk animasi CGI film. CGI merupakan singkatan dari Computer Generated Imagery, sebuah teknologi modern yang diterapkan dalam dunia komputer, khususnya animasi grafis, yang mengedepankan teknologi 3D, 4D. CGI biasanya dimanfaatkan dalam film atau jenis media video seperti simulator. Sama seperti CGI film, sebuah teknologi modern yang seakan memanipulasi gambar dan video sehingga tampak lebih nyata dan bagus. Jadi benar-benar nyata dan real. Kemudian kita masuk ke augmented reality. Apa sih augmented reality? Adalah sebuah teknologi yang menggabungkan antara dunia real dan dunia maya. Hal ini membuat yang menggunakan dapat berinteraksi atau audiens dapat berinteraksi secara real time. Augmented reality menjadi pengalaman user karena bisa secara langsung berinteraksi dengan dunia nyata dan ditambahkan konten virtual atau hayalan. Untuk dapat menikmati augmented reality, ya AR, hanya dibutuhkan perangkat yang cukup sederhana, yaitu smartphone. Karena sekarang smartphone sudah mampu untuk menggunakan augmented reality atau memainkan augmented reality. Kemudian kita masuk virtual reality. Apa sih virtual reality? Adalah teknologi yang memungkinkan dapat berinteraksi dengan lingkungan 3-dimensional yang dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata atau imajinasi. Virtual reality membawa user, ya, atau audiens atau penikmat virtual reality itu menikmati pengalaman yang berbeda karena dibawa ke dunia yang berbeda juga gitu. Setelah kita melihat apa sih definisi augmented reality dan virtual reality atau pengenalan dasar tentang bagaimana augmented reality dan virtual reality, berarti kita harus tahu juga tentang perbedaannya. Apa sih perbedaannya? Yaitu perbedaannya pada di dunia nyata dengan elemen virtual. Karena augmented reality menggabungkan dunia nyata dengan elemen virtual. Sedangkan virtual reality memanjakan penggunanya dengan pengalaman baru. Dengan melihat dan berinteraksi dalam dunia virtual yang terlihat benar-benar real atau mungkin malah hiperrealitas. Ya, ini referensi yang saya gunakan. Kalian bisa melihat sendiri. Mungkin ini sangat lengkap, ya. Dan harapan saya kalian akan selalu kreatif untuk menciptakan sebuah karya animasi. Dan satu lagi, kalian semoga tetap sehat dan terus berkreasi dan kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.